Di bawah langit gelap, pasukan iblis dari segala bentuk dan warna berbaris maju dengan perkasa. Dari waktu ke waktu, mata-mata dari depan datang untuk melaporkan dan memperbarui situasi klan zombie secara real-time. Jika Mo Zongqiao tidak memberikan perintah kematian, tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan pasukan besar dan bertindak tanpa izin. Siapapun yang tidak mematuhi perintah tersebut akan dieksekusi. Demon Caesar sudah bergegas keluar bersama kaum radikal. Di sebuah bukit yang ribuan mil jauhnya dari klan iblis, klan mayat berdiri dalam formasi penuh di sisi lain bukit. Mayat leluhur dan dua tetua serta jenderal di sampingnya semuanya tampak serius. Kapan anjing-anjing gila itu mampu melakukan investigasi balik? Tetua kedua, mayat Kuang Feng, mengeluh dengan depresi. Mata-mata yang dikirim oleh klan mayat dari awal hingga akhir tidak pernah kembali tanpa kecuali. Itu sangat kontras dengan aliran mata-mata yang tak ada habisnya dari klan iblis. Melihat sudah hampir 1 jam sejak mata-mata terbaru dikirim, dan mereka bahkan tidak dapat melihat satu pun kentut, mereka pasti menemui sesuatu yang tidak terduga. Leluhur zombie, kedua tetua, biarkan aku memata-matai kecerdasan klan iblis. Melihat bahwa mayat leluhur hendak mengirimkan kelompok tentara klan mayat lainnya, mayat tua melangkah maju dan mengajukan diri. Karena jika hal ini terus berlanjut, tidak hanya nyawa suku yang akan terbuang sia-sia, tetapi juga akan menjadi pukulan telak bagi moral. Ini benar-benar merupakan hal yang tabu di militer. Si Tuo, jangan menimbulkan masalah saat ini. Sebagai pemimpin, biarkan kamu bertindak sebagai pengintai dan biarkan anjing gila dari klan iblis mengetahuinya. Mereka mengira klan mayatku tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak. Tetua kedua, mayat Kuang Feng, dengan tegas menolak. Itu salah. Tetua Agung, ini jelas niat klan iblis untuk menargetkan klan mayat kita dengan kecerdasan. Penatua Agung Ziking yang melanjutkan, saya sekarang memiliki alasan yang cukup bagus untuk mencurigai bahwa pengintai yang dikirim oleh klan iblis sejak awal adalah elit klan iblis, bahkan di tingkat komandan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ratusan pengintai keluar kali ini dan dimusnahkan 7 atau 8 kali? Ini jelas karena iblis tidak mengikuti aturan. Jadi mayat leluhur, saya menyarankan agar Zituo memimpin barisan depan klan zombie saya untuk mengeksplorasi kecerdasan klan iblis. Petik 2. Leluhur mayat mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan tetua agung masuk akal. Dengarkan perintahku, wakil komandan mayat tua akan memimpin 30 prajurit mayat tingkat 6 untuk memata-matai intelijen klan iblis. Ambil pesanannya, pastikan untuk menyelesaikan misinya. Si tua membungkuk dan berkata dengan percaya diri. Kemudian dia pergi untuk mengumpulkan orang-orang. Saat ini, Lu Yun sedang menguap di sarang tanah yang dikelilingi oleh mayat suku mayat. Alasan mengapa tidak ada pengintai suku zombie yang kembali adalah karena mereka semua dibunuh olehnya. Dalam waktu kurang dari sehari, Lu Yun telah membunuh hampir 1000 pengintai klan zombie sendirian. Tapi dia masih belum mengerti mengapa Ling Baichuan ingin dia melakukan ini. Meskipun aliansi antara suku roh dan suku zombie sangat salah, pada saat perang yang akan datang dengan suku iblis, mereka secara terang-terangan menemukan sekutu mereka. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, rasanya seperti Anda menembak diri sendiri. Lagi pula, klan mayat, yang tidak memiliki informasi tentang klan iblis, kemungkinan besar akan tertangkap basah oleh klan iblis. Bukankah semua tekanan akan datang ke pihak klan roh? Obat apa yang dijual di labu Ling Baichuan ini? Lu Yun menggaruk kepalanya dan berpikir. Justru karena inilah dia awalnya berencana untuk meledakkan sarang jiwa-jiwa yang dianiaya tadi malam, tetapi dia berhenti karena tidak ada hal lain selain ingin tahu apa yang ingin dilakukan Ling Baichuan. Ini juga alasan mengapa Lu Yun muncul di sini untuk mencegat dan membunuh pengintai klan zombie. Suara RH terdengar di benaknya, saudaraku. Klan mayat telah mengirim pengintai lain. Iya, aku baru tahu ada harimau di pegunungan, jadi aku malah pergi ke Gunung Harimau. Dan kali ini yang datang ke sini adalah seorang kenalan. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Setelah begitu banyak pengintai yang tewas, suku mayat akhirnya menyadari bahwa mereka tahu cara mengirim beberapa orang yang berkuasa. Meskipun jumlah tim pramuka yang dipimpin oleh Zituo lebih dari setengah jumlah tim pramuka sebelumnya, kualitas keseluruhannya jauh lebih tinggi. 30 zombie level 6 ditambah pemimpin zombie level 8, konfigurasi tim ini bahkan bisa disebut pasukan pisau tajam elit di medan perang. Sekarang dia diutus untuk mencari informasi. Sepertinya kali ini klan mayat benar-benar kesal padamu, kakak. Kata RH samar-samar. Kamu belum selesai makan bola roh pelangi itu. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Itu salah, saudaraku. Sejak aku hampir mati terakhir kali, aku telah menyadari sebuah kebenaran. Jika kamu menjalani seluruh hidupmu, kamu harusnya bahagia dan tidak terkendali. Mengapa hidup begitu utilitarian? Lebih baik hidup di masa sekarang daripada menjadi jauh terlihat. RH berkata dengan berapi-api. Jika kamu takut mati, katakan saja padaku segera. Mengapa kamu melakukan semua ini? Lu Yun berkata terus terang, bukankah kamu hanya menyimpan beberapa bola roh pelangi untuk digunakan ketika kamu menghadapi bahaya untuk diselamatkan hidupmu di masa depan? Hehe, benar saja, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakak. Kata RH dengan canggung. Pada saat ini, di tanah abu-abu luas di depan Lu Yun, sebuah kepala dengan tangan tiba-tiba muncul dari tanah. Dia memandang Lu Yun dengan bingung dan berkata, mengapa kamu klan roh ada di sini? Orang yang berbicara tidak lain adalah Si Tuo, kenalan lama Lu Yun.
Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat dan dia berkata, teman klan mayat. Jika saya tidak muncul di sini, bagaimana saya bisa membawa Anda menemui suku Anda? Si Tuo mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi si Tuo berubah drastis dan dia berteriak, tidak. Cepat pergi. Tubuhnya melesat keluar dari tanah, dan 8 tangan di atas kepalanya semuanya melesat ke arah Lu Yun. Dengan kata lain, ini adalah tim yang terlatih dalam berburu. Setelah mendengar perintah si Tuo, 30 mayat tingkat 6 yang tersisa berbalik tanpa ragu-ragu dan menyebar ke arah pasukan klan mayat. Menghadapi situasi seperti itu, suku spiritual lain mungkin tidak punya pilihan selain mempertahankan si Tuo, tapi sayangnya mereka menghadapi Lu Yun. Jiwa yang luas membentuk jarum perak dengan cahaya dingin di sekelilingnya. Dengan sedikit lambaian tangannya, jarum perak jiwa itu terbang keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak mayat-mayat itu ke landak, dan bahkan mayat tingkat 36 pun tidak selamat. Si Tuo jatuh ke tanah kesakitan, sakit kepalanya hampir meledak. Kenapa? Kenapa kamu Eldar melakukan ini? Si Tuo meraung dengan marah. Sejujurnya, aku juga ingin tahu. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, tapi aku akan segera tahu jawabannya, tapi kamu tidak akan pernah tahu. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa tertinggi jatuh pada si Tuo. Wajah si Tuo berubah drastis, dan energi mayat menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Ini adalah awal dari transformasi mayat, tetapi energi mayat berhenti tiba-tiba di detik berikutnya. Aura mayat berwarna hijau tua menghilang, dan si Tuo terbaring dengan damai di tanah, wajahnya penuh keengganan dan keheranan. Setelah menyelesaikan mayatnya, langit berubah menjadi malam. Misi selesai. Kembali dan lakukan pekerjaan. Lu Yun melayang ke kejauhan seperti hantu roh sungguhan. Dia langsung tahu jenis obat apa yang dijual di Labu Ling Baichuan. Kalau dipikir-pikir, saya masih sedikit bersemangat. Di sarang hantu, Lu Yun melaporkan selesainya misi hari ini sebagai Ling Suixiu. Lumayan, dia tidak hanya membunuh semua pengintai klan zombie, tapi dia juga membunuh pemimpin klan zombie. Sekarang nenek moyang zombie akan marah besar. Haha. Ling Baichuan berkata sambil tersenyum. Jenderal Baichuan, saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Perang akan melemahkan efektivitas tempur klan zombie. Bukankah itu bentuk terselubung yang menyebabkan masalah bagi diri kita sendiri? Lu Yun memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Ling Baichuan tertawa lebih keras, dan dengan jentikan tangannya, sebuah fantasi muncul di depan mata Lu Yun. Adegan klan zombie yang dilihat Ling Baichuan dan yang disebut guru roh perlahan muncul dalam ilusi. Setelah membacanya, Lu Yun menemukan bahwa suku mayat Jieni Ma juga bukanlah hal yang baik. Mayat leluhur mengira dia adalah pemain catur, tapi nyatanya dia hanyalah bidak penting di papan catur. Dan kita hanya perlu bekerja sama sedikit dengan penampilannya, dan selebihnya menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Petik 2. Kata Long Baichuan, lalu apa hubungannya dengan aku mencegat pengintai klan zombie? Tentu saja itu penting. Salah satunya adalah membuat semua orang di klan mayat panik karena kurangnya kecerdasan. Yang lainnya adalah meningkatkan kebencian prajurit klan mayat terhadap klan iblis. Dengan cara ini, bahkan jika mayat leluhur memerintahkan mundur, prajurit dan jenderal klan mayat yang dibutakan oleh amarah tidak akan mendengarkan. Saya akan tetap bertarung sampai mati dengan iblis. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuh pengintai klan iblis? Bayangkan saja, jika kamu membunuh pengintai iblis, bagaimana kamu bisa memberitahu tentara iblis tentang pembantaian brutal warga sipil iblis oleh klan mayat? Dengan kata lain, nilai kemarahan klan iblis telah diisi oleh klan mayat. Sekarang kedua belah pihak bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Petik 2. Ling Baichuan berkata dengan strategis. Lu Yun mengangguk, akhirnya mengetahui obat apa yang dijual di Labu Ling Baichuan. Awalnya saya mengira itu adalah trik yang luar biasa. Emosi hanya memperparah konflik antara kedua pihak. Lu Yunlah yang membuatnya bingung. Sekarang kita tahu apa yang ingin dilakukan klan Ling, Ling Baichuan tidak perlu hidup. Lu Yun siap meledakkan sarang hantu ini. Pada saat ini, Ling Baichuan menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun dan berkata, ngomong-ngomong. Saat kamu menyelidiki situasi iblis tadi malam, apakah kamu melihat manusia yang berpura-pura di antara iblis? Lu Yun berpikir dalam hati, bukankah ini yang dia bicarakan? Dia segera mengangguk. Oke. Ling Baichuan tertawa lagi dan berkata, ini menyelamatkan kita dari pencarian. Ingat, umat manusia ini harus ditangkap hidup-hidup. Apakah karena dia tahu cara keluar? Ling Baichuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar tahu cara keluar, aku akan berdiri di atas kepalaku dan sial. Ras manusia tercela itu hanya menunda waktu. Jika tidak, mengapa dia berpura-pura menjadi ras iblis untuk mencari suaka? Secara langsung, tidak akan lama lagi Anda akan keluar. Lalu apa nilai dari umat manusia ini? Ling Baichuan berkata secara misterius, karena kekuatan jiwanya. Sebagai manusia, dia memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan Ling Qianqiu. Ras manusia semacam ini adalah bagian tak terpisahkan dari rencana sublimasi Master Jiwa. Rencana sublimasi, apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir Ling Baichuan akan tetap berbicara tanpa henti seperti sebelumnya. Tanpa diduga, wajah Ling Baichuan menjadi dingin kali ini, dan dia mendengus dingin dan berkata, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui.
Lakukan saja bagianmu. Hal sialan ini lebih cepat daripada membalik-balik buku. Saat ini, seorang tentara Eldar menerobos masuk. Laporkan kepada Jenderal Baichuan bahwa klan zombie dan klan iblis sedang bertempur. Apakah kami ingin membantu? Tidak perlu. Selalu amati dan laporkan secara real time. Ling Baichuan berkata tanpa berpikir. Ya, aku akan pergi melihatnya juga. Pergi. Ling Baichuan melambaikan tangannya dan berkata. Pada saat ini, Lu Yun mengikuti tentara klan roh ke dunia luar. Apa yang dia lihat saat ini adalah Raja Iblis bertarung dengan seseorang dari klan mayat. Tapi sepertinya Raja Iblis itu bukan tandingan klan zombie. Meskipun dia telah berubah menjadi iblis, dia masih tertekan ke tanah dan digosok. Kekuatan klan zombie ini harusnya berada pada level yang sama dengan Demon Ling. Situasi keseluruhannya bersifat sepihak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tim pelopor yang dipimpin oleh Raja Iblis akan dimusnahkan sepenuhnya oleh klan zombie. Tiba-tiba hembusan angin menerpa, dan Kaisar Iblis yang mengenakan baju besi hitam datang berlari kencang dari kejauhan membawa aliran energi iblis. Ziling, apa gunanya menindas anggota muda klanku? Jika aku punya nyali untuk bersaing denganmu, kakek Kai, aku akan bertarung denganmu. Anggota klan mayat mengumpat dengan marah dan membawa anggota klan mayat lainnya ke bawah tanah untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Ziling masih harus mempertimbangkan kekuatan Demon Caesar, belum lagi tempat ini dekat dengan tempat para iblis berkemah. Brengsek, apakah ini akhirnya? Lu Yun berkata dengan beberapa pemikiran yang belum selesai. Saya pikir saya bisa menonton pertempuran besar, tapi saya tidak menyangka klan mayat akan melarikan diri dengan cara yang begitu menyedihkan. Tiba-tiba suara RH terdengar di benaknya, saudaraku. Aku mencium bau nafas rasku sendiri. Apakah yang tadi ada di Ziling? Lu Yun bertanya. Tidak, posisinya masih agak jauh di belakang pasukan klan mayat. Kata RH dengan ekspresi serius. Apakah ini datang untukmu? Aku tidak tahu, tapi kemungkinan besar ya. RH berkata, aku akan bersembunyi selama ini, saudaraku. Kamu harus lebih berhati-hati. Lu Yun, saat ini, mereka berada di kamp klan mayat. Ziling telah menyampaikan berita itu kembali. Tetua kedua, mayat Kuang Feng, mengertakkan gigi dan berkata, pantas saja pengintai yang kami kirimkan tidak pernah kembali. Sungguh tidak tahu malu bahwa klan iblis benar-benar mengirim Raja Iblis untuk bertindak sebagai pengintai. Wajah mayat leluhur juga sangat jelek, iblis benar-benar mampu melakukan segala macam trik kotor. Namun nyatanya, kali ini klan mayat benar-benar menganiaya klan iblis. Alasan mengapa Mo Xiao muncul di lokasi itu hanyalah untuk berpatroli di malam hari, lagi pula, Mo Suner dan Lu Yun tidak diserang oleh hantu klan roh di dekatnya dahulu kala. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, Mo Xiang Mo Zongqiao mengirim Raja Iblis untuk memeriksa daerah sekitarnya. Adapun kemampuan Demon Kaiser untuk tiba tepat waktu, itu hanya karena gadis ini sangat menganggur sehingga dia tidak bisa tidur dan kebetulan bertemu dengannya saat berjalan-jalan. Kali ini terdengar teriakan para prajurit zombie di pinggiran yang sukses menarik perhatian para leluhur zombie dan lainnya. Sun Sun melihat sekeliling dan melihat seorang gadis manusia mengenakan pakaian linen kasar, terbungkus energi mayat, berjalan melewati lapisan tentara mayat dan berjalan menuju ke sini. Mata mayat leluhur melebar dan wajahnya dipenuhi senyuman. Dia bergegas ke depan dan berkata sambil tersenyum lebar, Putri. Kamu berhasil. Kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu. Saat ini, mayat leluhur telah berubah pikiran. Sial, para nelayan mendapat untung. Besok, biarkan ras iblis merasakan apa itu keputusasaan, dan biarkan ras roh yang cerdas mengetahui siapa raja dari ruang tertutup ini. Gadis itu membiarkan dirinya dipeluk oleh mayat leluhur, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan cahaya merah menyala di matanya. Keesokan paginya, saat fajar, setan dan zombie membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan dan mulai bergerak maju. 2 jam kemudian, kedua belah pihak sudah bisa melihat sosok buram satu sama lain. Para jenderal dari kedua belah pihak terbang ke langit dan bertarung satu sama lain, dan para prajurit di darat juga saling menyerang. Perang iblis zombie telah dimulai. Hanya saja pertarungan ini terlihat agak aneh. Sekilas terlihat seperti pertarungan. Sepertinya klan zombie dan klan iblis telah menyetujuinya sejak awal. Tidak ada seorang pun dari klan iblis, dari Raja Iblis hingga tentara, yang menggunakan energi iblis. Hal yang sama berlaku untuk klan mayat, tidak ada yang menggunakan ki mayat. Karena kedua belah pihak tidak memiliki senjata, mereka hanya bisa menggunakan tinju dan tendangan. Bukankah ini terlihat seperti perkelahian massal? Pada saat ini, Lu Yun dan Ling Baichuan sedang menyaksikan adegan ini dengan jiwa mereka dari kejauhan. Haha, bertarung. Semakin intens pertarungannya, semakin baik. Ling Baichuan bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Lu Yun, sebaliknya, telah memindai semua orang di medan perang dengan jiwanya, mencoba menemukan zombie atau iblis yang diparasit oleh Chaos Bloodworms. Hah! Ling Baichuan memandang Lu Yun yang tampak kusam dan berkata, Sui Siu. Ada apa denganmu? Mengapa perhatianmu begitu teralihkan dari pertunjukan yang begitu indah? Ah, tidak, aku hanya berpikir, kenapa leluhur mayat ini tidak ada niat untuk mundur sama sekali. Dan dia sangat ingin bertarung sejak awal. Ini berbeda dengan adegan yang awalnya kamu tunjukkan padaku. Mungkinkah itu, bahwa rencana mayat leluhur telah berubah? Lu Yun membuat omong kosong sembarangan.
Apa? Bagaimana ini mungkin? Ling Baichuan mengunci jiwanya pada mayat leluhur, dan ternyata itulah yang dikatakan Lu Yun. Pada saat ini, mayat leluhur sedang bertarung erat dengan Raja Iblis-Iblis Song Qiao. Kedua belah pihak berdiri di udara, Anda meninju saya dan saling meninju, bertarung dengan cara yang paling sederhana dan paling kasar. Ada yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Baichuan bingung saat melihat pemandangan ini. Dengan karakter mayat leluhur, dia seharusnya memimpin klan mayat dalam retret gila sekarang. Kamu tahu, apa yang aku katakan itu benar. Aku baru saja memikirkan masalah ini. Kata Lu Yun. Lu Yun akhirnya menemukan pertemuan kucing buta dengan tikus mati. Saya mengatakannya dengan santai, tapi di luar dugaan ternyata itu hanya ramalan. Mungkinkah kamu ditipu oleh mayat leluhur? Kata-kata Lu Yun menambah bahan bakar ke dalam api. Itu karena dia takut kemarahan Ling Baichuan tidak akan kuat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ling Baichuan berkata dengan mata galak, ini pasti dilakukan oleh mayat leluhur dengan sengaja untuk memikat kita agar mengambil umpan. Tunggu sebentar dan dia akan memperlihatkan ekor rubahnya. Petik 2. Namun melihat pertarungan telah memasuki tahap yang sengit, mayat leluhur masih mengertakkan gigi dan bertarung melawan Mo Zongqiao dengan seluruh kekuatannya, tanpa niat untuk mundur. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajah Ling Baichuan. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Dan Lu Yun tidak merasa sombong seperti sebelumnya, karena selama periode ini dia memeriksa setiap klan mayat dan klan iblis di medan perang, dan tidak ada satupun yang cocok dengan gejala diparasit oleh Chaos Bloodworms. Dikombinasikan dengan perilaku klan zombie yang tidak seperti biasanya saat ini, Lu Yun memiliki ide yang berani. Cacing darah kekacauan ini kemungkinan besar menjadi bagian penting dari perubahan rencana leluhur mayat. Lagi pula, Chaos Bloodworm ini baru datang ke perkemahan suku mayat tadi malam. Mampu sendirian membuat klan zombie mengubah rencana pertempurannya menunjukkan bahwa Chaos Bloodworm ini pasti lebih kuat dari Chaos Bloodworm yang pernah dia temui sebelumnya. Begitu ide ini muncul di benaknya, Lu Yun sekali lagi menunda pemboman sarang hantu Baichuan. Bagaimanapun, ancaman dari ras roh kepadanya tidak sebesar itu sekarang, dan Lu Yun masih memegang garis hidup dari ras roh, sarang hantu. Jauh lebih mudah untuk membunuh mereka daripada membunuh cacing darah kekacauan dengan kesehatan yang tebal dan pertahanan tinggi. Saat Lu Yun sedang berpikir, batu biru di tubuh Ling Baichuan mulai bersinar, tapi dia sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Masih tenggelam dalam siklus kematian mengapa mayat leluhur tidak mengikuti rencana awal. Batu biru ini, yang Lu Yun pernah dengar dari Zenling Suisiu, sepertinya disebut batu jiwa, dan fungsinya mirip dengan ponsel. Hanya ada satu orang yang bisa bertarung sekarang, penguasa spiritual dari suku spiritual yang tidak ada di sini. Lu Yun kebetulan sedikit penasaran dengan apa yang disebut rencana sublimasi yang dibicarakan Ling Baichuan kemarin. Inilah kesempatan untuk tidak memahami. Lu Yun mengambil batu biru itu dengan mudah. Kemudian dia berlari ke belakang bukit dan menyuntikkan kekuatan jiwa ke batu biru itu. Sosok biru samar muncul di batu biru, dengan mahkota biru di kepalanya. Saya kira dia pastilah guru roh yang disebutkan oleh Ling Baichuan. Ling Suixiu, kenapa kamu? Di mana Ling Baichuan? Jenderal Baichuan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Sekarang perang iblis zombie telah memasuki tahap yang sengit. Jenderal Baichuan harus mengamati situasi pertempuran setiap saat. Lu Yun membuat omong kosong lagi. Saya pikir saya bisa lolos begitu saja, tetapi guru roh tiba-tiba mengetahuinya. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Di mana orang-orang dari Ling Baichuan? Lu Yun berpikir dalam hati, sialan. Dilihat dari ketampananmu, kamu punya banyak trik. Kemudian bola matanya terayun 2 kali di rongganya, dan rencana penipuan baru muncul secara spontan. Sambil memegang batu biru dan mengarahkannya ke sosok Ling Baichuan, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Ling. Awalnya, saya tidak ingin Anda tahu tentang ini. Jenderal Baichuan dalam masalah karena klan mayat tidak melanjutkan seperti yang dia harapkan. Saya hanya mencoba membujuknya, tapi dia benar-benar memukul saya. Petik 2. Guru roh menghela nafas panjang dan berkata, oh, Ling Baichuan ini, jutaan tahun telah berlalu dan dia masih tidak bisa mengubah hati kacanya. Guru jiwa memandang Lu Yun dan berkata, Ling Suixiu. Sekarang kamu bertanggung jawab penuh atas prajurit roh di sana. Saat membereskan kekacauan, bantu aku mengumpulkan jiwa iblis dan zombie sebanyak mungkin, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka. Dengan mengatakan itu, sebuah token biru terbang keluar dari cermin. Ya, Lu Yun memberi hormat standar klan roh. Itu, Master Jiwa, apakah mengumpulkan begitu banyak jiwa untuk rencana sublimasi? Ketika guru roh mendengar ini, ekspresinya segera menjadi serius, dan dia memandang Lu Yun dengan serius. Bagaimana kamu tahu tentang rencana sublimasi? Ling Baichuan memberitahumu. Ya, Jenderal Baichuan melihat bahwa saya melakukan sesuatu dengan cepat dan efisien, jadi dia mengungkapkan sedikit kepada saya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Ketika guru roh mendengar ini, ekspresinya sedikit melembut dan dia berkata, kamu cukup pintar, mengumpulkan jiwa memang ada hubungannya dengan rencana sublimasi. Selama Anda menyelesaikan tugas yang saya percayakan kepada Anda, saya dapat memasukkan Anda ke dalam daftar rencana sublimasi dan melakukan pemurnian mulia bersama saya. Jangan mengecewakanku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, sosok guru roh menghilang, dan batu jiwa juga kehilangan kilaunya dan berubah menjadi batu biasa.
Lu Yun awalnya penuh dengan pertanyaan tentang rencana sublimasi suku spiritual. Setelah apa yang guru jiwa katakan, dia sekarang menjadi semakin bingung. Jie Nima berbicara lama sekali, tetapi tidak mengungkapkan informasi berguna apapun. Cukup waspada. Jika saya mengetahuinya lebih awal, akan lebih baik membiarkan Ling Baichuan menjawab panggilan tersebut. Mungkin dia bisa mendengar lebih banyak berita berguna di sisinya. Tapi tidak ada yang perlu dikatakan saat ini. Paling buruk, ketika masalah ini terselesaikan, Lu Yun bisa pergi ke sarang hantu penguasa roh dari klan roh dan mengetahui segalanya. Yang paling penting sekarang adalah menghadapi Chaos Bloodworm yang bersembunyi di kegelapan. Tiba-tiba, seruan datang dari sisi lain gundukan itu. Lu Yun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku akhirnya setuju. Ling Baichuan berteriak, aku akhirnya tahu mengapa ini terjadi. Aku akhirnya tahu mengapa klan mayat tidak mengikuti rencana awal. Hahaha, bagaimana ini bisa terjadi di dunia ini? Kamu bisa menyembunyikan sesuatu dariku, Ling Baichuan. Lu Yun menggaruk telinganya dan mengeluh dalam hatinya, tolong cari tahu. Anda sudah menemukan jawabannya. Jika Anda mengetahuinya, saya akan berdiri di atas kepala saya dan mencuci rambut saya dengan gaya spiral 360 derajat. Ling Baichuan meraih tangan Lu Yun, yang sedang berjalan dari sisi lain bukit, dan berkata dengan penuh semangat, Sui Siu. Aku akhirnya tahu mengapa klan mayat tidak melaksanakan rencana sesuai rencana. Mengapa? Ini semua karena kamu, Lu Yun. Karena aku, Lu Yun sekarang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Ling Baichuan. Benar saja, satu-satunya orang yang bisa memahami orang gila adalah orang yang sakit jiwa. Haha, kamu tidak mengerti ini. Ini pasti pengintai yang kamu bunuh kemarin, yang membuat marah leluhur mayat. Selain itu, tetua kedua dari klan mayat, Zi Guangfeng, sedang mengipasi api, jadi rencana klan mayat adalah berubah dari mundur. Pasti seperti ini, pasti seperti ini. Ling Baichuan berkata dengan tegas. Lu Yun. Saya pikir Ling Baichuan bisa melakukan sesuatu yang baru. Sui Siu, bagaimana menurutmu? Lu Yun buru-buru berkata, saya pikir Anda benar. Jenderal Baichuan. Cuaca cerah dan hujan berhenti, dan dia merasa bisa melakukannya lagi. Dia melirik ke medan perang mayat iblis dan memerintahkan, Komandan Sui Siu. Bersiaplah, sudah waktunya suku roh kita keluar dan memanen. Situasi saat ini di medan perang adalah klan iblis semakin berani saat mereka bertarung, dan klan mayat sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun, korban di kedua belah pihak cukup besar. Hanya setengah dari ratusan ribu pasukan yang tersisa, dan bahkan klan zombie pun kurang dari setengahnya. Para jenderal juga menderita korban, demonisasi, dan mayat bermunculan tanpa henti. Terutama di Mencaesar, yang bertarung melawan dua jenderal suku zombie sendirian, dan bahkan membunuh salah satu dari mereka saat mereka berimbang. Di pihak klan mayat, tetua pertama dan tetua kedua juga mencapai hasil yang cukup besar, namun mereka juga menderita luka parah. Mayat leluhur dan Raja Iblis sama-sama berada di atas, tubuh mereka berlumuran darah, tetapi mereka masih bertarung satu sama lain. Selain itu, saat berkelahi, mereka juga menambahkan pembicaraan sampah yang merupakan pukulan ganda baik secara fisik maupun psikologis. Kamu, klan mayat, berani menyerang klan iblisku. Betapa bodohnya kamu, otakmu telah diserap oleh tunggul di kepalamu. Kata Mo Zongqiao sambil meninju. Itu mengenai wajah leluhur mayat yang sudah berlumuran darah. Bang, darah hijau terciprat ke udara. Tapi saat itulah mayat leluhur seharusnya mengambil tindakan, tapi dia berhenti, menatap Mo Zongqiao sambil tersenyum dan berkata, kamu tidak berpikir klan iblismu pasti akan menang, bukan? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mo Zongqiao berkata sambil tertawa. Buka matamu dan lihat lebih dekat. Senyum di wajah mayat leluhur menjadi lebih kuat. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Mo Zongqiao melihat ke tanah. Satu demi satu, tentara iblis itu jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun. Leluhur zombie, kamu benar-benar bekerja sama dengan klan spiritual. Seluruh tubuh Mo Zongqiao dipenuhi dengan energi iblis, dan dia meninju leluhur mayat itu hingga terbang, kalian putra klan iblis. Lari. Demonisasi. Tubuh Mo Zongqiao membesar dengan cepat, membuat tubuhnya yang sudah kuat menjadi lebih ganas dan indah, dan auranya juga terus meningkat. Jenderal klan iblis yang cakap, bekerjalah bersamaku untuk menutupi mundurnya tentara klan iblis. Demon Caesar dan jenderal lainnya juga berdiri satu demi satu, dengan energi iblis melonjak ke seluruh tubuh mereka, dan mendatangi Mo Zongqiao. Apakah kamu tidak menganggap serius klan mayat kita? Leluhur mayat terbang ke udara lagi. Tubuhnya 2 kali lebih kurus dari sebelumnya. Semua jenderal klan mayat, dengarkan perintah dan hentikan klan iblis. Mayat tua pertama Qing Yang dan mayat tua kedua Kuang Feng muncul di depannya. Mundur, tak satu pun dari kalian iblis yang bisa melarikan diri hari ini. Sebuah suara datang dari belakang klan iblis. Orang yang berbicara tidak lain adalah Ling Baichuan. Dia ditemani oleh Ling Suixiu yang telah berubah menjadi Lu Yun dan ratusan prajurit klan Ling. Hantu yang tak terhitung jumlahnya di bawah bergegas menuju sisi ini dari cakrawala. Mereka adalah gelombang jiwa yang tidak bersalah. Maaf, mayat leluhur, aku terlambat. Haha, iblis Chongqiao, kenapa kamu tidak menangkapnya saja tanpa menahan diri? Ditangkap tanpa ampun, kamu pantas mendapatkannya. Kamu bajingan dari klan roh.
Mo Zongqiao meraung keras, dan energi iblis yang luar biasa melonjak ke arah prajurit klan roh. Tepat ketika hendak menyapu tentara Eldar, energi mayat berwarna hijau tua memotong mereka. Pertempuran kita belum berakhir, setan itu mengaum. Sesosok kurus keluar dari aura mayat dan menembak ke arah Mo Zongqiao. Lihat aku dan hancurkan kamu hidup-hidup. Mayat leluhur, dasar sampah. Mo Zong berteriak dan bergegas maju bukannya mundur. Para jenderal iblis juga mencari lawan mereka dengan penuh amarah, sementara sisanya berurusan dengan klan roh atau memimpin tentara iblis yang kuat untuk membunuh gelombang jiwa yang dirugikan. Para prajurit roh membantai para prajurit iblis yang hanya memiliki kekuatan iblis tingkat 5 dan 6. Setelah teknik rahasia serangan jiwa dewa, hampir lusinan tentara iblis jatuh. Para jenderal iblis yang melihat pemandangan ini ingin bergegas maju dan membunuh prajurit spiritual ini hidup-hidup. Namun, hati mereka lemah tetapi kekuatan mereka tidak cukup, dan mereka dijaga ketat oleh para jenderal klan mayat. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, Demon Caesar meraung dan benar-benar menerima pukulan dari Si Guangfeng, tetua kedua dari klan zombie, dan menyebabkan cedera, setengah dari tubuhnya hancur. Selama dia menambahkan pukulan lagi, zombie Guangfeng pasti akan mati, tapi Demon Caesar bergegas menuju tentara Eldar tanpa menoleh ke belakang. Bajingan Eldar, mati. Dalam sekejap, rahasia serangan jiwa dewa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan Demon Caesar. Namun hal tersebut tetap tidak melemahkan tubuh Demon Caesar yang berubah menjadi bola meriam. Mencari kematian, Ling Baichuan mendengus dingin dan melafalkan formula di mulutnya. Merasakan gejolak jiwa lawan, Lu Yun di samping mengangkat alisnya. Ling Baichuan sebenarnya menggunakan metode serangan rahasia khusus jiwa. Jika itu adalah Demon Caesar di masa jayanya, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melakukan gerakan ini dengan paksa, tapi sekarang tubuhnya dipenuhi luka dan kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Dalam situasi Demon Caesar saat ini, jika dia memakan metode rahasia serangan jiwa khusus ini, kematian yang pasti, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tepat ketika Ling Baichuan siap memberikan pukulan fatal kepada Demon Caesar. Hati-hati, Lu Yuan, yang berada di sampingnya, melemparkan Ling Baichuan dengan kasar dan dengan paksa menghentikan perapalan mantranya. Ryo Yakukawa, perilaku sebaliknya membuat tubuh Ling Baichuan Ghost bergetar hebat. Serangan balik dari teknik serangan rahasia jiwa khusus tidaklah mudah untuk ditanggung. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Ling Baichuan berubah menjadi hijau karena marah. Ini bukan hanya kesempatan yang terlewatkan untuk membunuh anggota klan iblis yang kuat, tetapi juga hampir mengorbankan nyawanya. Yang terburuk adalah Demon Caesar telah memasuki tentara Eldar saat ini, dan membunuh tentara Eldar dengan gila-gilaan seolah-olah memasuki tanah tak bertuan. Jumlah prajurit Eldar, yang awalnya hanya berjumlah beberapa ratus, berkurang setengahnya dalam sekejap. Lu Yun dengan cepat menjelaskan, ada iblis yang ingin menyerangmu sekarang. Aku melindungimu. Serangan diam-diam. Apakah ada serangan diam-diam yang tidak bisa aku deteksi dengan jiwaku? Apakah kamu perlu melindungiku dari menunggang kuda? Ling Baichuan bertanya dengan marah, ekspresinya begitu kejam hingga dia bisa memakan Lu Yun hidup-hidup. Kamu benar-benar tidak menyadarinya. Lu menggunakan jiwanya untuk membawa sepatu baja gelap dari tanah ke sisinya, yang memancarkan bau murni dari bau kaki. Lu Yun mencubit hidungnya dan berkata, jika aku tidak menjatuhkanmu sekarang, benda ini akan mengenai wajahmu. Benda ini adalah sesuatu yang dipakai setan di kaki mereka. Jika ini mengenai wajah Anda, bukankah itu sama dengan iblis yang menginjak-injak Anda? Bukankah itu penghinaan terbesar bagimu? Petik 2. Ling Baichuan berfantasi tentang pemandangan sepatu besi yang mengenai wajahnya, dan hampir muntah. Dia menahan rasa muntahnya dan berkata, cepat dan buang benda ini. Dan cepat selamatkan anggota klan. Aku akan menyesuaikan jiwa yang tidak teratur. Ling Baichuan menambahkan dengan depresi. Pada saat ini, Demon Caesar sedang mengejar tentara Eldar yang tersebar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik, dan seluruh tubuhnya serta armor di tubuhnya bergerak-gerak hebat. Kemudian tubuh itu terjatuh dengan cepat ke bawah. Orang yang mengambil tindakan adalah Lu Yun. Akan lebih baik baginya untuk melukai Demon Caesar secara serius daripada membiarkannya mati di tangan Ling Baichuan. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku malam itu. Mulai sekarang, kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Lu Yun berkata sambil melihat tubuh Demon Caesar yang jatuh. Setelah memindai situasi keseluruhan, klan iblis melancarkan serangan balik putus asa, membunuh banyak jenderal dan tentara klan mayat. Tetapi para iblis sendiri juga telah membayar harga yang mahal. Bagaimanapun, para prajurit roh diam-diam menyerang para prajurit dan jenderal iblis. Untungnya, ledakan gila Demon Caesar barusan mengganggu ritme prajurit Eldar untuk sementara dan memberi para iblis waktu istirahat. Mo Zongqiao dan mayat leluhur, untuk menghadapi mayat leluhur sesegera mungkin dan mendukung tentara iblis, Mo Zongqiao hampir dalam keadaan menyerang daripada bertahan, bahkan jika dia bersedia bertukar luka dengan leluhur mayat. Tapi mayat leluhur tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan mengadopsi strategi yang sepenuhnya berlawanan dengan Mo Zongqiao, bertahan dengan seluruh kekuatannya untuk menjerat Mo Zongqiao. Bagaimanapun, klan iblis sekarang berada dalam dilema karena diserang dari kedua sisi. Selama dia bisa menahan Mo Zongqiao sehingga dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di bawah, itu sudah cukup.
Setelah tentara iblis digerogoti, bahkan jika Mo Zongqiao memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak akan mampu membuat gelombang besar. Bagaimana mungkin Mo Zongqiao tidak mengetahui hal ini? Namun meskipun dia penuh amarah, sulit untuk melepaskan diri dari keterikatan leluhur mayat untuk sementara waktu. Hah! Ling Baichuan menghela nafas panjang dan akhirnya menstabilkan jiwanya yang kacau. Dia melirik gelombang jiwa tak berdosa yang akan tiba di medan perang dan berkata, sudah waktunya untuk menyelesaikan lelucon ini. Kemudian dia melihat leluhur mayat yang bertarung dan Mo Zongqiao. Saat dia hendak menggunakan teknik serangan rahasia jiwa, dia tanpa sadar melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Akhirnya, matanya tertuju pada Lu Yun. Kamu menjauhlah dariku. Lu Yun, Ling Baichuan tidak akan mampu menahan serangan rahasia lainnya. Lu Yun tidak menunjukkan semangat perlawanan seperti biasanya, tapi terbang dengan patuh. Aku berpikir, jika kamu tidak membiarkanku berada di sisimu, aku tidak akan bisa peduli padamu. Anda terlalu meremehkan saya. Jika seseorang di medan perang memperhatikan Lu Yun, anehnya mereka akan menyadari bahwa dia sedang menuju ke titik buta di hadapan tentara Eldar yang berkumpul kembali. Tindakan ini sudah jelas bahwa Lu Yun akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Pada saat ini, Ling Baichuan sekali lagi mengumpulkan rahasia serangan jiwa khusus, dan dia masih mengumpulkan dua. Ini untuk melenyapkan klan zombie dan Mo Zongqiao bersamaan dengan satu pukulan. Matilah, Jie Jie, Ling Baichuan berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia telah melihat adegan di mana mayat leluhur dan Mo Zongqiao jatuh ke tanah. Tiba-tiba, senyuman di wajah Ling Baichuan berhenti tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya terbang ke depan, dengan sepatu besi menempel di belakang kepalanya. Tidak hanya itu, jiwanya juga terkena serangan balik dari dua teknik rahasia, membuat tubuh birunya menjadi ilusi. Lu Yun bergegas dari kejauhan dan menstabilkan tubuh Ling Baichuan. Jenderal Baichuan, apakah Anda baik-baik saja? Dia berkata dan mengeluarkan sepatu besi dari belakang kepala Ling Baichuan. Tubuh Ling Baichuan kesakitan dan gemetar terus-menerus. Jenderal Baichuan, seharusnya kau biarkan aku mengantarmu. Sekarang, kita diserang lagi. Lu Yun berkata sambil mencubit sepatu bau di tangannya. Ryo Yakukawa, Jienima adalah makhluk sialan itu. Sepatu bau khusus untuk serangan diam-diam. Apakah Anda ingin menunjukkan wajah? Yang di Ling Baichuan ingin menangis tetapi tidak menangis. Saya memiliki keinginan untuk mati. Cepat, berikan aku bola roh pelangi padamu, aku sudah menghabiskan semuanya. Ling Baichuan berkata dengan susah payah. Berikan padamu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Bagaimana aku harus menggunakannya jika aku memberikannya padamu? Lu Yun sepertinya telah diambil darinya, dan sikapnya segera berubah 180 derajat. Ryo Yakukawa, Ling Suixiu, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Dengan siapa kamu berbicara lagi? Ling Baichuan menahan amarah di dalam hatinya dan berkata. Tentu saja saya tahu, mantan Jenderal Ling Baichuan yang terkasih. Apa yang kamu katakan? Ahem, energi dan darah Ling Baichuan mengalir ke jantungnya, dan seteguk besar cairan biru muncrat dari mulutnya. Jaga dirimu, mantan Jenderal Baichuan. Lu Yun mengeluarkan tanda sinar biru yang diberikan kepadanya oleh guru jiwa. Mata Ling Baichuan membelalak dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa memiliki sabuk guru jiwa? Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Lu Yun terkekeh, menyimpan token itu dan melanjutkan, sekarang aku akan mengambil alih posisi Panglima tertinggi klan roh, mantan Jenderal Ling Baichuan, kamu dapat beristirahat dengan tenang. Kamu, puff, seteguk besar darah biru muncrat dari mulutnya. Ling Baichuan langsung pingsan oleh Lu Yunqi. Cek, cek, cek. Jenderal Baichuan, kemampuanmu menahan stres perlu ditingkatkan. Sama seperti Zhou Yu, yang dibuat marah oleh Kong Ming 3 kali sebelum muntah darah. Kenapa kamu tidak tahan kali ini? Lu Yunda mempunyai sikap seorang penjahat yang sukses. Namun tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakangnya dan meninju pelukan Ling Baichuan.